Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfala dari jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas PIC semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model perencanaan pembelajaran. Secara terminologi atau secara bahasa, terdiri dari 3 kata, yaitu model, perencanaan, dan pembelajaran. Kata yang pertama adalah model, adalah sesuatu yang dapat menggambarkan secara keseluruhan tentang konsep yang saling memiliki hubungan atau keterkaitan. Selain itu juga, model merupakan suatu rancangan yang dibuat khusus dengan menggunakan langkah-langkah atau step by step yang sistematis untuk diterapkan dalam suatu kegiatan. Model dalam pengertian lain disebut juga dengan istilah desain, yang dirancang sedemikian rupa untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan. Yang kedua ada perencanaan, berasal dari kata rencana, yang artinya suatu proses dan cara berpikir seseorang bagaimana hal yang diinginkan dapat mencapai tujuan. Oleh karena itu, untuk merancang sesuatu kita membutuhkan tujuan sebagai target yang harus dicapai. Dengan adanya tujuan, kita dapat lebih mudah untuk membuat perencanaan yang lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan tersebut. Yang ketiga ada kata pembelajaran, yang dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi atau bekerja sama antara guru dan siswa untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada sehingga dapat mewujudkan tujuan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Menurut Degeng, pembelajaran atau pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara implisit, dalam pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode. Metode ini didasarkan oleh pada kondisi pembelajaran yang ada. Kegiatan-kegiatan ini pada dasarnya merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa model perencanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang merumuskan tujuan yang akan dicapai suatu kegiatan pengajaran. Cara apa yang dipakai untuk menilai tujuan tersebut? Materi apa yang akan disampaikan? Bagaimana cara menyampaikan? Serta alat atau media yang diperlukan. Dengan demikian, model pengajaran dapat dipahami sebagai suatu desain yang melukiskan pengalaman belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan digunakan sebagai pedoman bagi perencanaan pengajar, guru, dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh kawan saya, Saudara Abdurrahman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang sebelumnya telah kami tulis dalam makalah. Pada poin-poin macam-macam perencanaan pembelajaran, di situ kami mencantumkan 3 metode dalam melakukan perencanaan pembelajaran. Akan tetapi, saya hanya akan membahas 2 saja. Pertama, metode menurut Dick and Curley. Yang kedua, menggunakan 4D. Dick and Curley mengemukakan hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan perencanaan pembelajaran adalah pertama, merumuskan tujuan. Tujuan kita melakukan pembelajaran itu apa? Yang kedua adalah
menganalisis karakter atau perilaku siswa. Siswanya bagaimana nih? Ternyata ketika setelah dianalisis, siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, itu merupakan hal yang perlu dirumuskan dalam terciptanya pembelajaran gitu ya. Setelah kita menentukan menganalisis karakter para siswa, sehingga kita melakukan analisis tujuan tuh. Kita kan tadi sudah melakukan merumuskan tujuan, menganalisis karakter, kita analisis tujuan, kira-kira tujuannya apa ya buat siswa gitu, match tidak dengan perilaku karakter siswa yang berbeda-beda gitu kan ya. Kemudian setelah kita menganalisis tujuan, kita melakukan pematangan tujuan itu atau pengkhususan tujuan. Ketika kita melakukan sebuah pembelajaran, apa sih yang perlu dicapai oleh para siswa, apa yang perlu apa sih output dari kita melakukan pembelajaran, itu juga harus ditentukan oleh seorang perumus perencana pembelajaran gitu. Setelah kita menentukan output dari melakukan pembelajaran, kita juga harus menentukan bahan ajar, apa sih bahan ajar yang ingin kita sampaikan kepada para siswa gitu kira-kira teman-teman. Setelah kita melakukan perumusan bahan ajar apa saja yang ingin kita sampaikan, apa aja bahan-bahan yang akan diajarkan, kita juga perlu adanya evaluasi demi kesempurnaan teman-teman. Setelah kita menentukan bahan ajar, tujuannya, outputnya, setelah dipraktekkan, itu tentu ada evaluasi. Ternyata di evaluasi ada hal-hal yang perlu ditambahkan, ada hal yang perlu dikurangi. Nah, itu data-data itu ditampung, kemudian yang nantinya akan ada rekonstruksi ulang draft program perencanaan pembelajaran. Itu kira-kira teman-teman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya teman-teman. Dengan menggunakan metode 4D. 4D itu mencakup define, definisi, kemudian didesain. Yang ketiga adalah develop, dikembangkan. Yang keempat adalah disseminate. Disseminate itu adalah disebarkan gitu ya. Pertama di definisi. Pada definisi ini mencakup hal-hal yang akan dipersiapkan sebelum melangkah ke desain. Dalam merumuskan definisi ini sangat dianjurkan dengan menggunakan metode 5W+1H. Apa sih tujuannya, apa tujuan pembelajaran itu apa, bagaimana caranya, bagaimana cara pembelajarannya, dan lain sebagainya, sangat membantu kira-kira untuk menggunakan 5W+1H ini. Kemudian kita lanjut ke desain. Desain ini adalah ketika kita sudah mengumpulkan data-data bahan-bahan yang akan dipersiapkan, akan didesain untuk perencanaan pembelajaran, kita didesain tuh, kita coba dikelola, digodok istilahnya ya. Kita mulai dari mana nih desainnya? Setelah kita didesain, sudah selesai kan kita desain, kita lanjut ke develop. Develop ini adalah dikembangkan. Proses pengembangan itu bisa menggunakan validasi, artinya apakah ini sudah matang gitu ya, divalidasi baik oleh sendiri maupun menggunakan forum. Itu sangat dianjurkan dibahas dalam forum. Setelah kita validasi, kita coba diuji kepada para siswa bagaimana dengan kuantitas yang sedikit pula. Yang namanya uji hanya sekitar sampel-sampel aja sih. Gitu kira-kira teman-teman. Kita coba uji. Setelah divalidasi, kita uji. Kemudian setelah di-develop, dikembangkan, kita coba disebarluaskan nih. Dengan cara bisa pengaplikasian dalam sekolah, bisa diaplikasikan dalam organisasi. Itu sangat beragam ternyata teman-teman, bisa diaplikasikan di mana-mana. Itu yang dinamakan dengan metode disseminate. Terima kasih.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoyom Siti Mariama dari kelompok 3 pada mata kuliah Perencanaan dan Strategi Pembelajaran PAI. Saya di sini akan coba melanjutkan pembahasan materi mengenai model-model perencanaan pembelajaran. Yang akan saya sampaikan yaitu mengenai materi tentang model perencanaan pembelajaran menurut tokoh Kemp. Menurut Kemp, pengembangan desain sistem pembelajaran itu terdiri dari beberapa komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang muncul. Adapun komponen-komponen dalam desain instruksional menurut Kemp adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan instruksional umum atau menentukan tujuan umum dari pembelajaran itu apa gitu. Maksud dari poin ini yaitu agar siswa itu setelah terjadinya proses pembelajaran itu dapat mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena sebelumnya seorang guru itu sudah mempunyai tujuan umumnya gitu untuk apa, sehingga setelah terjadinya atau setelah selesainya pembelajaran ya siswa dapat mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua yaitu membuat analisis tentang karakter siswa gitu ya. Analisis terhadap siswa ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang pendidikan siswa, sosial, dan budaya, dan lain sebagainya gitu. Apakah sudah memungkinkan atau belum gitu untuk dilaksanakannya program dan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran. Sehingga ketika kita sudah mengetahui karakter siswa, itu sangat membantu kita dalam proses pembelajaran. Karena kenapa? Karena ketika kita sudah mengetahui karakter dari masing-masing siswa, itu kita dapat menyesuaikan metode apa gitu yang akan kita gunakan, sehingga ketika kita sudah menyesuaikan metodenya dengan karakter siswa, itu akan mendapatkan hasil atau memudahkan proses pembelajarannya gitu, hasilnya sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang selanjutnya itu menentukan tujuan instruksional khusus. Tujuan khusus ini biasanya dirumuskan oleh seorang guru yang harus dicapai oleh seorang siswa berupa kompetensi-kompetensi dasar yang dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator pembelajaran dan hasil belajar. Biasanya atau sudah umumnya ya, seorang guru atau seorang dosen sebelum melaksanakannya atau sebelum dimulainya pembelajaran itu mempunyai RPS. Di dalam RPS itu ada apa saja sih materi yang akan saya sampaikan selama satu semester misalkan. Nah, contoh misalkan di dalam satu pertemuan atau dalam pertemuan awal itu akan membahas tentang sholat. Indikatornya itu apa gitu, pencapaiannya itu untuk apa, misalkan agar siswa, indikatornya misalkan agar siswa mampu atau bisa melaksanakan sholat dengan baik yang sesuai dengan rukun dan syaratnya sholat gitu ya. Nah, itu merupakan dari hasil khusus dari setiap materi itu ada khusus tujuannya untuk apa gitu, pencapaiannya kayak gitu kan. Yang nomor 4 menentukan materi atau bahan ajar. Nah, seorang guru sebelum memulai suatu kegiatan proses belajar mengajar itu ya harus mencari dulu referensinya dari mana, dan referensinya itu harus sesuai dengan tujuan khusus tersebut. Karena kenapa? Supaya ya tidak melenceng dari pembahasan atau dari apa yang dituju gitu, sehingga sesuai gitu antara referensi dan tujuannya itu. Yang kelima yaitu menentukan penjagaan awal atau ya adanya aktivitas antara guru dan siswa gitu, antara pengajar dan peserta didik gitu. Karena kenapa gitu? Karena ketika seorang siswa atau seorang pelajar hanya diberikan saja tugas tanpa adanya pengawasan atau tanpa adanya penjagaan dari seorang gurunya, itu juga tidak baik.
Tetapi ketika diawasin atau dalam pengawasan siswa, dalam pengawasan guru itu, guru juga akan bisa mengetahui sampai mana sih siswa ini mengetahui materi yang saya sampaikan ada kendala apa sehingga akan terjadinya pembelajaran yang efektif dan mendapatkan hasil yang sesuai ketika adanya pengawasan oleh guru terhadap siswa. Selanjutnya itu menentukan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini yaitu merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh seorang guru dan murid agar tujuan pembelajarannya itu dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Kenapa Karena ketika kita sudah menggunakan strategi pembelajarannya yang baik otomatis akan menghasilkan atau sebuah hasil yang baik pula sebuah pembelajaran yang mungkin terjadi efektif karena kita sudah menggunakan strategi yang sebaik mungkin Selanjutnya yaitu adanya layanan penunjang yang meliputi sumber dana, fasilitas pembelajaran fasilitas yang diberikan oleh suatu yayasan atau suatu lembaga terhadap siswa dan pengajar baik terus juga dari segi waktu dan tenaga pengajarnya itu semua mempengaruhi adanya proses pembelajaran yang baik karena kenapa ketika fasilitasnya kurang memadai itu juga mempengaruhi pembelajaran contoh misalkan dalam suatu kelas atau dalam suatu sekolah yang fasilitasnya itu mungkin kurang memadai, misalkan kelasnya pada bocor, misalkan kipas anginnya mati, itu juga sangat mempengaruhi siswa dan seorang guru juga sehingga tidak terlaksana pembelajaran dengan baik Yang selanjutnya yaitu yang tahap terakhir mengadakan evaluasi atau penilaian Untuk apa diadakannya penilaian ini? Untuk mengetahui tingkat pembelajaran siswa ini sudah sejauh mana hasilnya sudah sampai mana Nah, seorang guru itu tuh perlu mengadakan evaluasi terhadap siswanya agar dari evaluasi tersebut kan seorang guru juga bisa mempertimbangkan lagi misalkan apa yang kurang dalam proses pembelajaran yang telah terjadi, itu bisa dievaluasi untuk pembelajaran selanjutnya sehingga dapat menghasilkan yang lebih baik dan lebih baik Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.